Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafidza Kusma Bintang Siregar dengan NIM 142230431 dari kelas Manajemen Risiko EAG. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari ujian tertulis ujian akhir semester Manajemen Risiko. Untuk soal yang pertama itu ada pemangku kepentingan stakeholders, itu terdiri atas internal dan eksternal. Nah, jelaskan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penilaian risiko atau risk assessment dan evaluasi risiko atau risk evaluation, serta bagaimana perbedaannya antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Nah, untuk keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting karena proses manajemen risiko itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu bagian organisasi. Namun, risiko muncul dari berbagai aktivitas, keputusan, dan interaksi perusahaan dengan lingkungan eksternal. Karena itu, setiap kelompok stakeholder ini membawa informasi, perspektif, dan kepentingan yang berbeda, yang semuanya ini membantu menghasilkan penilaian risiko yang lebih akurat dan realistis. Nah, dalam risk assessment-nya ini, stakeholder itu membantu mengidentifikasi sumber risiko yang tidak mungkin terlihat oleh manajemen puncak. Dia memberikan data operasional, teknis, atau lingkungan yang relevan, serta dapat menilai kemungkinan dampak risiko berdasarkan pengalaman langsung. Sementara di risk evaluation, stakeholder ini berperan sebagai penentu untuk prioritas risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Lalu, menilai apakah tingkat risikonya ini masih dapat diterima atau tidak, dan memberikan masukan mengenai efektivitas kontrol yang sudah diterapkan. Lalu, apa sih perbedaan peran internal dan eksternal stakeholder? Yaitu pada stakeholder internal yang berisi manajemen, karyawan, dan auditor internal, itu memiliki pemahaman mendalam tentang proses, struktur organisasi, dan kontrol internal. Nah, mereka ini dapat memberikan informasi detail mengenai risiko operasional, efisiensi proses, dan kelemahan sistem. Nah, sedangkan untuk si stakeholder eksternal seperti regulator, pelanggan, masuk, masyarakat, dan investor, itu memberikan perspektif dari luar organisasi. Nah, mereka menyoroti risiko kepatuhan, reputasi, kualitas layanan, dan ekspektasi pasar. Nah, mereka ini juga bisa membantu memastikan bahwa perusahaan ini nggak cuma aman secara internal, tetapi juga memenuhi standar eksternal. Nah, untuk persoalan yang kedua, itu adalah ketika perusahaan membuat laporan mengenai manajemen risiko, bagaimana dan mengapa laporan dibedakan untuk dua jenis pemangku kepentingan tersebut. Nah, jadi perusahaan perlu membedakan laporan risiko itu karena perusahaan perlu membedakan laporan risiko karena kebutuhan informasi, tujuan penggunaan, dan tingkat kerahasiaan antara kedua kelompok yang sangat berbeda. Lalu, untuk internal sendiri, kebutuhan informasinya itu membutuhkan laporan yang detail, teknis, dan operasional untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, tujuan laporan internal itu untuk meningkatkan efektivitas pengendalian, memperbaiki proses, dan mendukung keputusan manajemen. Sedangkan pada eksternal, kebutuhan informasi ini membutuhkan informasi yang lebih ringkas, terstandar, dan fokus pada aspek yang dapat mempengaruhi publik, seperti kepatuhan, keberlanjutan, dan risiko material. Tujuan laporan eksternal sendiri ialah membangun kepercayaan, memenuhi regulasi, dan menunjukkan akuntabilitas perusahaan, serta untuk kerahasiaan dan sensitivitas data antara internal dan eksternal itu adalah informasi internal ini sering bersifat rahasia dan bisa menimbulkan risiko kompetitif jika dibuka ke publik. Karena itulah, laporan eksternalnya harus disaring agar tidak membahayakan perusahaan. Nah, untuk soal yang selanjutnya, yaitu menurut Anda, apa yang dapat terjadi jika proses manajemen risiko perusahaan tidak membedakan perlakuan atas dua jenis pemangku kepentingan tersebut? Nah, berikan contoh untuk mendukung argumen tersebut. Di sini, jika perusahaan memperlakukan kedua jenis stakeholder secara sama tanpa membedakan kebutuhan dan sensitivitas informasi, beberapa masalah itu dapat muncul, seperti resiko informasi sensitif. Resiko kebocoran informasi sensitif laporan internal yang terlalu detail itu dapat membuka kelemahan perusahaan kepada publik atau pesaing. Misalnya informasi tentang kontrol internal yang lemah dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, ada kesalahpahaman dan hilangnya kepercayaan publik jika laporan eksternal terlalu teknis atau tidak relevan. Stakeholder eksternal ini bisa merasa perusahaan nggak transparan atau bahkan tidak memahami kebutuhannya mereka. Lalu ada kegagalan kepatuhan regulator, ini biasanya
memiliki format dan standar tertentu. Jika perusahaan hanya menggunakan laporan internal untuk semua pihak, maka bisa terjadi pelanggaran regulasi. Lalu yang terakhir itu pengambilan keputusan internal yang buruk jika laporan internal disederhanakan seperti laporan eksternal. Manajemen ini jadi tidak dapat informasi yang cukup untuk mengelola resiko secara efektif. Lalu untuk kasusnya sendiri, di sini saya mengambil kasus fiksi dengan nama PT Arunika Logistik. PT Arunika Logistik sendiri membuat satu laporan risiko untuk semua stakeholder. Laporan tersebut memuat kelemahan sistem keamanan gudang secara detail. Ketika laporan dipublikasi kepada investor dan regulator, media menangkap informasi tersebut dan memberitakan bahwa perusahaan memiliki celah keamanan besar. Akibatnya, reputasi perusahaan ini bisa menurun, pelanggan besar membatalkan kontrak sebab khawatir barang mereka tidak aman, lalu pesaing menggunakan informasi itu untuk menyerang strategi perusahaan, dan di sisi internal manajemen justru kekurangan informasi teknis karena laporan disederhanakan untuk publik. Dari kasus ini, kita bisa simpulkan kalau tidak membedakan perlakuan terhadap stakeholder dapat menciptakan risiko baru yang lebih besar dari risiko awal. Lalu untuk soal kedua, di sini ada PT Sonic. PT Sonic adalah perusahaan logistik dan pengiriman yang menyediakan layanan pengiriman paket same day untuk e-commerce. Perusahaan ini mengintegrasikan real-time tracking, pengaturan kurir, dan konsolidasi gudang. PT Sonic ini memiliki 3 isu utama. Yang pertama ada gangguan sistem yang sering terjadi pada platform pelacakan. Yang kedua, kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga bahan bakar. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah keterlambatan pengiriman karena kurir yang kurang terlatih. Nah, berdasarkan dari kasus tersebut itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan bagaimana tiap isu mempengaruhi operasi perusahaan dan arus kas. Jadi, gangguan sistem pelacakan, fluktuasi harga bahan bakar, dan kurangnya pelatihan kurir, ini masing-masing memberikan dampak signifikan terhadap operasi dan arus kas PT Sonic. Nah, gangguan sistem pelacakan menghambat koordinasi antara gudang, kurir, dan pelanggan karena informasi real-time-nya itu nggak bisa diakses secara konsisten. Hal ini tuh menyebabkan keterlambatan pengiriman, meningkatnya komplain, serta potensi kompensasi kepada pelanggan dari sisi keuangan. Nah, perusahaan harus menanggung biaya perbaikan sistem, overtime staff, dan risiko kehilangan pelanggan akibat menurunnya kepercayaan. Fluktuasi harga bahan bakar meningkatkan biaya operasional secara langsung karena layanan same-day delivery ini sangat bergantung pada mobilitas armada. Jika perusahaan tidak menyesuaikan tarif, maka margin keuntungannya itu bisa tergerus. Namun kalau tarifnya dinaikkan, ada resiko pelanggan beralih ke kompetitor. Nah, sementara itu, kurir yang kurang terlatih ini bisa menyebabkan meningkatnya keterlambatan pengiriman dan kegagalan memenuhi SLA. Nah, dampaknya terlihat pada meningkatnya beban customer service, potensi penalti dan dari platform e-commerce, serta biaya tambahan untuk pelatihan ulang atau rekrutmen baru. Nah, untuk soal yang kedua, eh, dari 3 resiko itu, mana yang paling berbahaya bagi perusahaan? Analisis likelihood dan impact-nya dari tiap resiko tersebut, lalu tentukan prioritas resikonya. Jadi dari ketiga risiko tersebut, gangguan sistem pelacakan merupakan risiko yang paling berbahaya karena dia memiliki dampak yang luas dan bersifat sistemik. Lalu likelihood-nya cukup tinggi jika sistem memang belum stabil dan ketika terjadi, seluruh rantai operasional ini dapat terganggu sekaligus. Nah, risiko kurir kurang terlatih juga memiliki likelihood tinggi karena industri logistik cenderung memiliki turnover besar dan dampaknya terhadap SLA serta reputasi perusahaan sangat signifikan. Namun skalanya masih lebih terbatas dibandingkan gangguan sistem. Nah, sementara itu fluktuasi harga bahan bakar memiliki likelihood tinggi tetapi impact-nya relatif lebih dapat dikelola melalui strategi efisiensi, optimasi rute, atau penyesuaian tarif. Nah, berdasarkan kombinasi likelihood dan impact-nya, prioritas risiko dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama itu ada di gangguan sistem pelacakan, kedua pada kurir kurang terlatih, dan yang ketiga pada fluktuasi harga bahan bakar. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, ada untuk tiap resikonya ini, preventif kontrol dan korektif kontrolnya apa yang masuk akal. Nah, untuk mengelola resiko gangguan sistem pelacakan, perusahaan perlu menerapkan langkah pencegahan seperti audit sistem berkala,
peningkatan kapasitas server, dan monitoring otomatis. Sementara langkah korektifnya dapat berupa aktivasi sistem cadangan, respon cepat tim IT, sama komunikasi transparan kepada pelanggan saat terjadi gangguan. Pada resiko fluktuasi harga bahan bakar, preventif kontrolnya itu bisa dilakukan melalui optimasi rute, penggunaan kendaraan hemat energi, dan evaluasi tarif secara berkala. Sedangkan untuk korektif kontrolnya, dia bisa mencakup revisi struktur biaya, negosiasi ulang dengan mitra logistik, atau penyesuaian tarif layanan. Dan yang selanjutnya, untuk resiko kurir kurang terlatih ini, perusahaan perlu memiliki program pelatihan onboarding yang terstruktur, SOP yang jelas, dan evaluasi performa berkala sebagai langkah pencegahan. Nah, untuk langkah korektifnya itu bisa berupa pelatihan ulang, penempatan ulang kurir ke area yang lebih sesuai, atau tindakan disiplin jika performanya tidak kunjung membaik. Nah, dengan kombinasi kontrol tersebut, PT Sonic ini diharapkan dapat meminimalkan dampak ketiga resiko dan menjaga stabilitas operasional maupun finansialnya. Lalu, untuk soalan ketiga di sini ada kasus RS medis yang mengalami serangkaian insiden yang merugikan keselamatan pasien karena beberapa prosedur medis telah dilakukan tanpa dokumentasi atau persetujuan yang seharusnya. Wawancara kepada para staf menunjukkan bahwa beberapa perawat ini sebenarnya sudah mengetahui penyimpangan tersebut, namun tidak melaporkan karena merasa bahwa manajemen tidak akan menanggapi laporan tersebut dengan serius. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perilaku mereka ini dipengaruhi oleh budaya resiko. Dari kasus ini terdapat 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, jelaskan konsep risk awareness dan risk culture menggunakan pemahaman Anda sendiri. Nah, bagaimana kedua konsep tersebut ini saling mempengaruhi? Nah, jadi risk awareness sendiri adalah tingkat kesadaran individu maupun organisasi terhadap keberadaan risiko, potensi dampaknya, serta pentingnya melaporkan atau mengelola risiko tersebut sebelum menimbulkan kerugian. Sementara itu, risk culture adalah pola nilai, norma dan perilaku kolektif dalam organisasi yang menentukan bagaimana risiko diperspeksikan, dibicarakan, dan ditangani. Keduanya saling mempengaruhi karena risk awareness yang tinggi tidak akan efektif jika budaya risiko organisasi lemah. Staf mungkin tahu ada risiko, namun tidak merasa aman atau didukung untuk melaporkannya. Dan sebaliknya, budaya risiko yang kuat akan mendorong setiap individu untuk lebih peka terhadap risiko dan merasa bertanggung jawab untuk melaporkannya. Nah, di dalam konteks kasus RS medis ini, staf sebenarnya menyadari adanya penyimpangan, tetapi budaya risiko yang lemah membuat mereka memilih diam karena merasa laporan mereka ini tidak akan ditindaklanjuti. Lalu untuk faktor apa saja yang dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah RS ini memiliki budaya risiko yang kuat atau lemah? Sebutkan beberapa karakteristik utama yang bisa dianggap penting. Untuk menilai apakah sebuah rumah sakit ini memiliki budaya risiko yang kuat atau lemah, beberapa faktor dapat diperhatikan. Salah satunya adalah sejauh mana manajemen ini menunjukkan komitmen terhadap keselamatan pasien dan responsif terhadap laporan insiden. Rumah sakit dengan budaya risiko yang kuat biasanya memiliki mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan bebas dari hukuman. Jadi, kalau staf merasa nyaman melaporkan kesalahan atau penyimpangannya. Selain itu, transparansi dalam menindaklanjuti insiden, konsistensi, dan dalam memberikan umpan balik, serta adanya pelatihan rutin mengenai keselamatan pasien menjadi indikator yang penting juga. Terus, rumah sakit yang lemah dalam budaya risiko biasanya ini nggak menunjukkan pola sebaliknya. Laporannya diabaikan, staf takut disalahkan, dan tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap insiden. Lalu, untuk pertanyaan yang terakhir, berdasarkan dari kasus tersebut, identifikasi kelemahan budaya risiko di RS medis. Lalu berikan 2 usulan untuk meningkatkan risk awareness dan risk culture di antara para staf. Nah, dari kasus RS medis ini menunjukkan beberapa kelemahan budaya risiko yang cukup serius. Staf mengetahui adanya prosedur medis yang dilakukan tanpa dokumentasi atau persetujuan, tapi mereka memilih tidak melaporkan karena merasa manajemen tidak akan menanggapi laporan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki budaya pelaporan yang lemah, kurangnya kepercayaan terhadap manajemen, serta minimnya akuntabilitas dalam menangani risiko keselamatan pasien.
Untuk memperbaiki kondisi ini, rumah sakit ini perlu meningkatkan awareness melalui pelatihan rutin mengenai pentingnya pelaporan insiden dan dampaknya terhadap keselamatan pasien. Selain itu, manajemen harus membangun budaya risiko yang lebih kuat dengan menciptakan sistem pelaporan yang aman dan responsif, termasuk memberikan umpan balik yang jelas dan cepat setiap kali laporan diajukan. Dengan dua langkah ini, staf itu akan merasa lebih dihargai dan lebih berani melaporkan penyimpangan sehingga resiko keselamatan pasien ini dapat diminimalkan. Lalu selanjutnya ada mini paper yang harus mencakup deskripsi singkat perusahaan, penjelasan terkait risiko spesifik yang dihadapi perusahaan yang ingin dibahas, lalu menjelaskan risk type-nya dan seberapa besar impact-nya bagi organisasi, analisis terkait bagaimana perusahaan merespon dan memitigasi risiko, lalu opini pribadi dari respon perusahaan untuk mengatasi risiko tersebut. Nah, di sini saya memilih perusahaan PT Barito Pacific Tbk. Nah, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di sektor petrokimia dan energi. Melalui anak usaha dan afiliasi, perusahaan ini menjalankan kegiatan mulai dari produksi petrokimia hingga pengelolaan pembangkit listrik dan pengembangan energi terbarukan. Industri yang digeluti Barito Pacific ini termasuk industri yang padat modal dan sangat dipengaruhi oleh kondisi global, perubahan harga minyak dunia, kebijakan energi internasional, hingga dinamika geopolitik yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Karena itu, kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko menjadi sangat penting agar bisnis tetap berjalan stabil di tengah ketidakpastian. Lalu, salah satu risiko terbesar yang dihadapi Barito Pasifik adalah volatilitas harga energi dan bahan baku, terutama pada minyak, gas, dan nafta yang menjadi bahan baku utama petrokimia. Risiko ini termasuk dalam kategori market risk sekaligus strategic risk karena dampaknya ini nggak hanya dirasakan pada biaya produksi, tetapi pada margin keuntungan juga, arus kas, dan bahkan pada keputusan investasi jangka panjang. Harga komoditas energi sangat mudah berubah, dan perubahan tersebut seringkali dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar kendali perusahaan. Ketika bahan baku ini naik secara tiba-tiba, sementara harga jual produk tidak bisa langsung disesuaikan, maka perusahaan bisa mengalami tekanan profitabilitas yang cukup besar. Dalam industri petrokimia yang sangat sensitif terhadap siklus global, risiko seperti ini menjadi salah satu faktor utama yang menentukan naik turunnya kinerja keuangan. Nah, selain faktor itu, PT Barito Pacific ini juga punya namanya laporan prospektus yang dimana di sini ada berisikan faktor resiko yang bakal mereka hadapi. Ada resiko utama, resiko umum, dan lain-lain. Ini bisa diakses dari web resminya PT Barito Pacific. Lalu untuk menghadapi risiko tersebut, Barito Pacific ini menerapkan beberapa strategi mitigasi. Salah satu langkah yang cukup penting adalah diversifikasi bisnis. Nah, perusahaan ini tidak hanya mengendalikan pendapatan dari petrokimia, tetapi juga memperluas portofolio ke sektor energi, termasuk energi terbarukan. Diversifikasi ini membantu perusahaan menyeimbangkan sumber pendapatan sehingga tidak perlu bergantung pada komoditas yang harganya sangat fluktuatif. Selain itu, perusahaan juga menggunakan kontrak jangka panjang dengan pemasok dan pelanggan tertentu untuk mengurangi ketidakpastian harga dalam jangka pendek. Dari sisi tata kelola, Barito Pacific ini menerapkan manajemen risiko terintegrasi yang melibatkan manajemen puncak dan dewan komisaris. Risiko strategis dibahas secara rutin agar setiap keputusan investasi mempertimbangkan potensi risiko dan manfaatnya. Perusahaan juga menggunakan hedging secara selektif untuk mengurangi dampak fluktuasi harga dan nilai tukar, terutama ketika volatilitas pasar sedang tinggi. Selain strategi tersebut, Barito Pacific ini juga mulai menyesuaikan arah bisnisnya dengan tuntutan keberlanjutan dan prinsip ESG.
Investasi pada energi yang lebih ramah lingkungan serta peningkatan transparansi tata kelola menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mengurangi resiko jangka panjang, terutama resiko regulasi dan reputasi. Langkah ini juga membuka peluang baru karena tren energi bersih semakin berkembang, baik di Indonesia maupun secara global. Nah, menurut saya ini respon Barito Pasifik terhadap resiko volatilitas harga energi sudah berada di jalur yang benar, namun masih perlu diperkuat. Karena jika melihat kondisi industri petrokimia di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, volatilitas harga nafta ini benar-benar menjadi tantangan yang besar. Pada tahun 2022 misalnya, harga nafta sempat melonjak hingga lebih dari 900 per ton USD akibat perang Rusia-Ukraina dan kenaikan harga minyak global. Lonjakan ini berdampak langsung pada kinerja Chandra Asri Petrochemical, anak usaha utama PT Barito Pacific, yang mengalami penurunan margin dan bahkan mencatat rugi bersih pada beberapa kuartal. Hal ini menunjukkan bahwa risiko volatilitas harga energi bukan hanya risiko teoritis, tetapi risiko nyata yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan di Indonesia. Lalu, pergerakan harga saham BRPT di Bursa Efek Indonesia juga memperlihatkan sensitivitas tinggi terhadap sentimen global. Pada periode 2021 hingga 2003, harga saham BRPT ini mengalami fluktuasi tajam seiring perubahan harga minyak, pelemahan permintaan petrokimia global, dan kenaikan suku bunga internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa exposure si Barito Pacific ini terhadap risiko pasar global masih sangat besar. Selain itu, perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor padat modal seperti petrokimia menghadapi tantangan tambahan berupa biaya pendanaan yang tinggi dan ketergantungan pada impor bahan baku. Karena itu, strategi mitigasi risiko ini perlu mempertimbangkan kondisi pasar Indonesia bukan cuma dinamika global saja. Lalu jika saya menjadi risk manager di Barito Pacific, saya bisa merekomendasikan untuk melakukan penguatan analisis skenario dan stress testing berbasis data historis punyanya Indonesia. Lalu perusahaan dapat mensimulasikan dampak kenaikan harga nafta hingga 30-40% seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 dan 2022 untuk melihat seberapa besar sensitivitas margin terhadap perubahan tersebut. Selain itu, perubahan perlu mempercepat investasi pada energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi, terutama karena Indonesia sedang mendorong transisi energi melalui kebijakan seperti RUPTL hijau dan berbagai insentif energi bersih. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang volatil, tapi juga membuka peluang baru di pasar domestik yang sedang berkembang. Nah, dengan mempertimbangkan data lokal tersebut, saya menilai bahwa strategi Barito Pacific ini sudah berada di jalur yang benar, tetapi masih perlu penguatan agar perusahaan ini bisa lebih bertahan terhadap guncangan harga energi global. Pendekatan yang lebih berbasis data Indonesia. Pendekatan yang lebih berbasis data Indonesia ditambah strategi jangka panjang yang lebih agresif di sektor energi bersih dapat membantu perusahaan mengubah risiko menjadi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, kasus Barito Pacific ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan hanya soal menghindari kerugian, tetapi juga bagaimana perusahaan ini bisa mampu beradaptasi dan memanfaatkan risiko sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.